Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam guys. Kita di Halo, sini di halo. Yoi, kita di sini di sesi perdana talk session dari JKT48 terbaik sedunia. Halo, kita di Yuk, sini bersama gua sendiri, Abi Bebe, dan dan saya Abi. Asik. Gas Gimana Abi. Abi kabarnya? Ya, so far so good lah ya. Wih, mantap, Selama mantap, COVID ini mantap. siapa sih yang kabarnya baik? Saya sendiri juga kadang masih depresi. Wah. Oh iya. Gimana, Bang Bibi? Apakah sama? Wah, berada di banyak tekanan nih. Berada di Wis. banyak tekanan magang, kuliah, Wah, ngidol JKT, wis, yo, ngidol JKT tetap jalan. yo, skandal OSI. Waduh, wah jangan dibicarakan kalau itu mah. Next mungkin bisa next mungkin. Oh, nah next mungkin bisa dibicarakan ya itu. Oke Bang Abi, kita di sini mau ngapain ya kira-kira ya? Kita akan membahas tentang kenapa lagu JKT48 relate dengan kehidupan kita ya. Jadi Oke, dari sekian banyak lagu JKT kan ada genre yang dari percintaan, dari apa semangat-semangatan lagi. Apa ya? ya. Kayak lagu penyemangat, ada yang lagu seks mungkin dan Pasti yang ngapa di semua highlight seks. ya. Nah ya, itu sih yang disukai sama member sini kan itu. Oh iya dong. Nggak gitu dong. Kita member baik-baik. Iya, iya. Canda Iya, doang ya. ih. Sorry admin, maaf. Maaf Ya, admin. Oh, iya. jadi ya kalau teman-teman misal ingin ada unek-unek yang ingin disampaikan, nanti Hmm. bisa di chat di server. Oh, salah maksudku Di di chat kolom chat di chat. ini Ah, hashtag radio JKT atasnya ceketek. persis nih JKT. Aduh dibenerin. Aduh. Langsung kita mulai saja mungkin dari Bang Bebe sendiri. Lagu apa tuh yang sangat relate dengan keadaan Mas Bebe sekarang? Wah, Kalau masalah karir ya asik karir. karir boleh tuh dari karir Nah, kalau percintaan sampai ya semuanya lah. oke deh. Kalau karir ya kalau dari gua tuh ini sih mungkin lagu yang mainstream, lagu yang banyak Apa tuh? diperdengarkan buat teman-teman yakni First Rabbit sama Pesawat Kertas Wis. 365 hari. Gitu. Waduh. Kayak sepertinya depresi banget ya. Ya, relate banget lah pokoknya lah. Dua lagu itu wah sangat mantap sih untuk penyemangat dikala kita sedang terpuruk ya kan. Apalagi Benar, First Rap benar, itu benar. wah keren sih. Benar, Yang benar. bagian lirik jangan sia-siakan nyawamu. Wah itu Nah, wah deep itu banget sih. Orang mau bunuh diri denger lagu itu nggak jadi paling. nggak jadi. One Bener. life, one choice, Yo, one way. Asik. no respon. Iya. Terus Kalau, yang 365 ah, kenapa alasannya tuh? nah ini dia yang bikin gua apa ya merasa kalau First Rabbit sama Pesawat Kertas tuh bener-bener relate dalam keadaan gua saat ini ya. Hmm. Karena ketika kita bicarakan First Rabbit, kita tidak literally membicarakan tentang kelinci kan. Hmm. Di Cuman sana ada yang hanya namanya, kiasan gitu ya. ya, Hmm. cuma kiasan aja, nggak literally kan, cuma Iya. semacam metafor lah, asik Ya. metafor. Jadi, jadi gini Bi, gua mau cerita ya Bi ya. Kan Yo, silahkan. gua kebetulan kuliah di jurusan yang cukup bergengsi dengan tugas yang banyak, meskipun itu apa ya, nggak sesibuk teknik, tapi banyak ngerjain tugas-tugas yang wadidaw lah pokoknya mengurus. Prakerin gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, di situ ada yang bikin gua bener-bener memotivasi karena di lagunya tuh semacam ada kelinci yang menemukan lubang, tiba-tiba dia maju untuk menggali lubang tersebut dan keluar dari lubang tersebut, dan di sana ada ku takkan gentar kan. Aku Hmm. takkan gentar na 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 Ya, na 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 na. lebih Nah, gampangnya apa ya kayak dia nggak akan takut dengan apa yang dihadapi di ya, nah itu depannya yang gitu sedang kan ya. relate. Hmm. Ya, di Oh ya ya ya. sela-sela Bagus di bagus. sela di sela-sela ini sih, di sela-sela tugas, gue aja kan juga ikut beberapa organisasi sama
magangan juga yang dimana Waduh, gue tuh kayak ini mata gue sampai berkantung aja tidur sampai jam 5 gitu-gitu. Wah, iya parah sih. sih. Dan di First Rabbit kan kita juga dituntut buat apa ya, keluar dari zona nyaman lah. Tidak Bener, menurut betul gue betul. ya maknanya dalam, nggak sorry ya fans 420 ya, nggak keluar dari zona nyaman, nggak apa Nggak ya, se obvious itu buat disampaikan. eksplisit Dan ya, nggak se eksplisit itu ya di First menyampaikan. Rabbit tuh Ya, ya, ya. dan di First Rabbit tuh bener-bener kiasan yang bener-bener buat gua termotivasi gitu loh, untuk Ya, ya. daripada gua menunda-nunda magang gua, menunda-nunda tugas-tugas gua, ya udah gua lakuin demi demi apa? Demi pengalaman di masa depan nanti, demi Asik. impian yang dikejar kan Wis, gitu. keren, bener, bener, bener. Iya sih, Kalau First Rapid, First Rapid kalau bagiku sih, ya kalau didengarkan waktu kita lagi menyerah atau putus asa tuh sangat worth it sih. Dari bener lirik-liriknya kalau kita perdalam kan sangat menggugah semangat. Wah, bener. parah sih itu. Terus kalau 365 sendiri, itu alasannya kenapa, Bang? Nah, Ada ini pesawat kah di yang nabrak? Waduh, bukan itu dong. Oh, bukan, bukan, Itu bukan. beda Sorry, konteks. sorry. Ini loh, liriknya yang ini, bentar, gua lupa. Ya, eh santai aja. wait. Gua cari dulu. Siap, santai. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Nah, Oh, iya, gitu. iya, iya. Berarti itu kayak jarak terbangnya itu kan jarak terbang seseorang ya. Misalnya ada yang Ya. progresnya udah sampai ke situ, ada yang masih sampai di Mm-mm. sini. Kita nggak boleh Mm-mm. membandingkan mungkin ya. Ya, Semua sama. orang punya apa? Punya porsinya sendiri-sendiri mungkin gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama kalau misal kita berbicara konteks dari lagu itu kan, jangan bandingkan jarak terbangnya. Berarti Mm-mm. jangan pernah membandingkan hasil seseorang, tapi Nah, amatilah apa yang dilalui atau amatilah proses dari seseorang itu. Jadi oh, ya nikmati proses lah, jangan terlalu asik, terpaku bener, bener, dalam bener. hasilnya, kayak gitu Iya, sih oke. kurang lebih. Gak ada yang instan semua ya. Iya, nggak ada yang Ada instan proses dong. yang berat ya kan. Iya, terus Oke. sama jika semangatmu hilang, carilah nanang lain untuk bicara. Nah, Hmm, itu biar berarti kita, tetap semangat dalam menghadapi apa yang sedang dilalui gitu ya. ya, usahakan cari temen lah buat cerita. Segaji apapun cerita lu, misal Bener-bener. abis magang digaji cuma segini, nggak apa-apa, jangan perhatiin Iya. hasilnya, tapi apa yang dilalui. Mm-mm. Mungkin kita dengan gaji segitu besoknya bisa lebih itu kan, wis, lebih berpengalaman dan matang lagi setelah. Ya, pokoknya hidup. Mm-mm. Iya, Oke. Terus sudah buat cuman apa dua ya? lagu itu aja. Ada satu lagu lagi. Wih, apa tuh? Yang itu Aduh, dong, yang ini sekarang agak yang malu kan. percintaan, ada nggak? Iya, ini lagu cinta ini. Ini Oh, lagu juga lagu cinta. populer sih. Lagu Apa tuh? populer ini. Bisa Jejak kawan disebut? pesawat. Waduh, lagu yang banyak mitosnya tuh ya katanya. Wah, iya dong. Kenapa tuh Bang nggak bisa Iya dong. Hiko Kigumo? Ada apa dengan Hiko Ini Kigumo? sih. Yang liriknya sayonara, kau bisikan, na 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 na, sinar mentari tak sampai, cinta itu telah layu dan gugur. Nah, Maksudnya itu ceritanya kandas kah atau gimana ini? Atau disuruh ada menyerah loh, bayangin, sama Crush. ah, gila, Aduh. sakit sih. Tapi pembawaan Hiko Kigumo sendiri terhitungnya rapi ya. Jadi liriknya itu kan sedih ya. Kayak apa ya, Iya, dipatahin semangat sama jodohnya kan, tapi beat-beatnya dan aransemennya tuh bisa jadi lagu yang power cheerful. Wah, keren sih. iya, Itulah cheerful. HGP. Sama kalau Gimana? kita dengerin Hiko Kigumo tuh
kan itu kan lagunya lagu sedih ya, tapi dibawain jadi ceria ya kan. Nah, itu mengimplikasikan kalau gue ya buat ya lu dengerin itu jangan sampai jadi depresi gitu, tapi justru jadi membalikan kalau kita ini Nah, harus iya, iya. semangat gitu. Benar, benar. Yo, Begitu guys. Oke. gitu guys dari BB guys. Nah, Sekarang kalau dari, Abi gimana nih? waduh, apa ya? Kalau saya sih Pasti dari ada yang mana 10 dulu nih? lagu nih. Dari yang Dari mana nih? Percintaan, rock karir percintaan. dulu deh. Wah, karir. Mungkin Asik. Himawari mungkin ya. Himawari, Wih, wah itu, waduh, sangat magis ya buat saya nih. Jadi Himawari dari lirik-liriknya yang yakin bahwa di balik kesedihan kan ada cerahnya masa depan. Nah, itu ya. sangat menggambarkan kondisiku saat ini sepertinya. Setiap ada kesedihan Iya atau sih. Biar musibah yang datang, dengerin lagu Himawari, denger kata-kata itu langsung bangun lagi. Wah, sangat mantap semangat. sih. Dan nggak cuma liriknya sih, dari member yang bawainnya aja juga, wah, men, Mbak Wah, Vini. ini Wah, Ratu Vini ya. yoi bos. Ini nih, belum move on aku dari setahun yang lalu, setahun ya? Setahun lebih, Iya. sebulan mungkin ya? 2 bulanan lah. Belum move on sih Wadaw. dari lagu Himawari dan Mbak Vinis itu sendiri. Karena gimana ya? Karena hampir semua orang kan pasti pernah merasakan yang namanya di bawah ya, maksudnya tertekan Iya. atau Roda ya kayak roda kayak roda yang berputar terus. berputar. Nah, di Ya. lagu Himawari ini kayak dari awal tuh kita kayak diceritain sih, kayak dari yang percintaan sampai ke penyemangat jadi satu, ya nggak sih? Kayak yang apa, Iya. duduk bersebelahan, itu sebenarnya sama lirik Dan setelahnya nggak nyambung kan, tapi kita iya, mendengarkannya tetap, oh iya ya, ngerti artinya yang dimaksudkan oleh lagu itu tuh masuk gitu, keren tuh, keren sih Himawari. ini Bi. Sama gimana Kalau gua ngelihat ya, kalau Himawari tuh kayak ya lu misal lagi keluar sama temen curhat lu di atas pagar pembatas jalan ngelihat nah iya, senja, kopi senja, rokok, ya kan? Tiba-tiba di nangis apa ya, di melihat aduh, gimana melihat matahari ya Matahari Senja lah dari ya. iya. Itu itunya banyak sih, apa sih, pengertiannya. Jadi ada yang mungkin mengartikan bareng sahabat tadi, ada yang mungkin naik Mm-mm. motor sama pacarnya kayak atau gimana. Jadi ya Ah, bagus sih, bisa diartikan sendiri, bisa jadi lagu penyemangat, bisa jadi lagu galau. Ya kan, kalau iya sih, kita bener-bener. yang kesedihan itu kan bisa jaga kita sedihnya karena diputusin cewek kan. Makanya kita di Waduh, ya kan, kita disemangatin dengan kata-kata di balik kesedihan ada cerahnya masa depan tuh, ya biar tidak putus asa dalam mencari cewek lagi lah, mungkin seperti itu sih. Terus satu bener, lagi, bener, bener. Himawari ini Apa tuh? ada sih, apa, di dari ntar lupa. Bentar. Santai, santai, santai. Saking apa ya? banyak Teringatnya banyak banget yang Himawari mau, itu iya. bikin bersemangat, iya kan? Mau Saking jelasinnya, relate-nya itu sampai mau bener, jelasin dari mana tuh susah gitu loh. iya bener. Sangat benar ini. Udah, ntar yang Himawari kita skip dulu, kita pindah ke Mirai no Kajitsu nih. Wah, Wah, Mirai no apa Kajitsu nih? nih, Mirano Kajitsu ini juga itu sih, liriknya kan, liriknya kan jelas-jelas menyemangati seorang remaja kan. Boys and Ya. girls, ayo pergi bersama, jalan di mana ada angin dan daun. Jadi kita kayak disuruh untuk maju ke depan tanpa memperhatikan di sekitar. Wih. Seperti, dan ada satu lagi lirik yang sangat sangat relate dengan, bukan relate sih, sangat keren bagiku nih, yang kunci untuk membangkitkan semangat dengan memperlihatkan senyum itu. Wah, itu gila sih Iya. itu, karena
di saat kita maksudnya down atau gimana, kalau kita tetap cemberut itu bakal nggak apapun sih, nggak merubah apapun ya kan. Kecuali kalau kita senyum, Benar. ya kan, kalau kita berusaha untuk senyum dan ramah kepada seseorang itu akan mungkin menaikkan mood kita menjadi lebih baik ya kan. Aura kita juga akan lebih baik dengan kita senyum dan ramah dengan seseorang, itu sih. Dan satu lagi beatnya oke sih, Mirai no Getsu. Yoi. Jedak-jeduk gitu kan. Cheerful, lagu Yo. cheerful, asik. Cheerful, liriknya membangkitkan semangat dan membernya sudah pasti oke, Gen 2 Wow. men. Siap. Jujur aja nih, sama BNT yang sekarang sih aku nggak ngikutin sih karena jarak dari teater ke rumah juga jauh kan. Jadi yang masih aku ingat di kepala sih ya Gen 2 untuk lagu-lagu Mirai no Getsu. Oke. Benar. Untuk kalau masalah percintaan apa ya? Mungkin itu sih idol nanti Yobana Ide mungkin ya. Atau bahasa Indonesianya Ya. jangan panggil aku idol ya. Iya. Iya kayaknya. Nah, kalau dari Jepang tuh kadang-kadang lupa apa Indonesianya. Bentar. Browsing dulu. Sambil browsing ya teman-teman, pendengar mungkin bisa kayak floorkan mengenai lagu yang relate terhadap teman-teman atau para pendengar, berserta alasannya nanti akan dibacain oleh kami. Jadi teman-teman nanti mohon maaf nggak bisa ngomong, nanti dibacakan. Jangan sampai apa ini bahas teroris divisi Humas Polri. Malah adu gentu, jangan dong. Ayo teman-teman. Iya, sorry tadi agak melebar juga nih, soalnya wah, santai. Wah, Gen 2 nomor 2, waduh. Center Himawari, wah malah kacau ini. Oke. Yang paling relate lah, nanti sampaikan alasannya, nanti kita bacain, kita komentarin gitu-gitu. Oh, udah nih, idol nanti Yobana Ide. Nah, kenapa sangat relate? Karena ya selama ini cintaku sama idol bukan sama orang. Maksudnya orang nih sama kenalan gitu loh. Selama 17 tahun hidup sih, ya itu aku belum sama sekali suka atau tertarik sama orang atau temen sih. Masih sama member JKT. Waduh, jadi curhat sih. Anjay. Wah, ada indikasi. Idol nanti Yobana Ide ini sangat relate sih. Walaupun baru dengernya baru-baru ini sih, dulu enggak itu. Tapi maksudnya bisa ditafsirkannya kan itu kan sebagai member yang mau skandal kan ya, kayak yang ini nih. Seorang idol juga punya cinta ya kan, seorang idol juga punya cinta, itu ya emang punya cinta, dia bukan orang, maksudnya tetap orang gitu loh, bukan idol robot ya kan. Tolong jangan panggil diriku idol, walau hanya sebenarnya pacar dalam khayalan. Wah, sangat relate sih. Waduh. Asik. Curhat tuh, astagfirullah. Malah curhat. Sorry guys. Oke, mungkin biasa. Dari saya nih udah nanti takutnya melebar kemana-mana. Langsung saja kita bacakan dari teman-teman yang pemirsa yang dari teman-teman pendengar. Chat ya. Mana nih? Di atas mana nih yang pertama nih? Dari Sandal member, siapa nih? Sandal member. Kirtino Kotoga. Kirtino Jakarta. Wih, keren. Kirtino Kotoga. Oke, gimana tuh? Liriknya penuh filosofi. Cinta itu suara yang tak mengharapkan jawaban tapi dikirimkan satu arah. Wih. Nah, ini betul. Patah hati ya. Ini ya, cinta bertepuk tangan. Iya. Itu dia. Oke, ada apa lagi? Siapa lagi nih? Kata-kata tuh lagunya. Bentar. Gimana? Mungkin ada kenangan kira-kira dari Abi, kan Kimi no Kotoga Sutidakara kan lama banget ya lagunya ya. Mungkin dari Abi ada komentar mengenai lagu itu? Wah, mungkin ada sih ya, karena itu kan lagu juga zaman JKT48 School kan, pernah ditayangin yang. Iya benar. Waktu JKT48 School aku juga masih ngikutin, bukan lagi sih, Maniac. Waktu itu masih Maniac-nya, padahal aku waktu itu masih kecil sih, umur hitungannya 8-9 tahun ya.
Tapi karena Buset. beneran ini. Osiku masih Nabila waktu itu. Dan itu ngikutin banget dan Mantap. Cek. Oke, jadi mungkin ada sedikit masalah dari Abi. Kalau untuk gua sendiri sih, Kimi no Kotoga Sugidakara tuh ikonik gitu loh. Soalnya dulu yang didengerin kalau nggak Heavy Rote, Ogoe Diamond, sama Kimi no Kotoga Sugidakara. Dan setuju sih, tak mengharapkan jawaban, tapi dikirimkan satu arah. Dan mengekspresikan dengan dirimu tuh benar-benar dikemas dengan baik di lagu ini kayak gitu. Karena aku suka dirimu. Ya, kayak gitu sih yang mungkin sedikit relate. Kemudian ada Bang Anggi nih dengan nickname purnamaku adalah Cepiao. Otonaresha mengingatkan masa-masa remaja sekolah menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu lepas dari tangan orang tua, mulai memilih jalan sendiri, tapi selalu ada penyesalan yang tertinggal karena ada cinta yang terlambat merekah di saat hati belum siap. Wah, Pakat sih. sorry barusan wifi-nya mati. Santai. Santai ya. Gua Oke, backup, santai. siap, santai. Kita ke Gimana? Otonaresha nih. Otonaresa dari siapa tuh? Dari Bang Anggi. Gimana? Jadi ngingetin masa-masa remaja menuju dewasa, terus tiba-tiba ada penyesalan gitu loh. Penyesalan apa itu? Relate Ada sih. Wah, ada cinta yang terlambat mereka di saat tadi belum siap. Wah, anjir. Itu dari Waduh. Wah, gila sih. Keren. Ya, sempat ngalamin juga sih sama member tapi tetap. Wih. Pas Kalau gua sih lagi ngosiin, great. Nah, waduh. sakit. Sakit. Betul. The only one Ratu ini, anjay. Betul. Enggak sih sebelum itu sih malah Yupi sebelum dulu. itu bahkan. Sebelum itu ada Yupi. Jadi Wadaw. sebelum Vini itu masih ada beberapa, tapi nggak terlupakan lah, yang itulah sudah terlupakan. Cuman Vini yang masih selalu di hati. Wadaw. Anjay. Oke, ada siapa lagi tuh? Dari siapa? Ada Bang Kopi. Mana? Itu to be continued. To be continue. Bentar. Belum nemu di atas ya? Ada 3. Betapa indahnya dunia tempat kita lahir sama Ramune no Mikata. Wah, ini kurang sebenarnya nggak nemu di mana sih? Gimana sih? Nggak nemu di atas ya? Di atas. Ini anak-anak pada ngirim sih. Makanya ketimbun. Betul. Bentar. Mungkin Bang Kopi nanti bisa ditulisin kenapa kok 3 lagu itu ya. Nanti kita bacain. Alasannya kenapa? Iya. Jangan lupa disertain alasannya ya, biar kita semua bisa relate lah mungkin ya. Dengan alasan yang kalian berikan. Mungkin ada yang alasannya sama, ada yang itu. Oh ini. Gue sebelum tidur suka nangis sendiri karena banyak hal. Waduh. Gara-gara lagu To Be Continue, betapa indahnya dunia tempat kita lahir, Ramune no Mikata. Wah, kalau To Be Continue nih, To Be Continue, iya sih mungkin lagunya kayak gitu sih. Jadi kayak kita merelakan apa yang sudah kita jalani namun gagal. Kalau betapa indahnya dunia tempat kita lahir, kurang saya kurang ngerti maksudnya. Apalagi Ramune saya udah mulai itu sih, pensi JGT-an mungkin udah nggak begitu aktif lagi. Ramune ini udah, karena udah nggak ada Osi juga. Gimana mungkin Ramune Bang Bebi bisa memaparkan gimana isinya? Wah, saya bukan Purist Katri soalnya, jadi nggak tahu. Purist Katri, what?
Kembali ke track. Kembali ke track. Lanjut Bi, ayo Bi. Lagu Di pembuat Akai mobil handal Pinhil, tuh. Bang. Nih pembuat mobil handal. Lagu Akai Pinhil, Bang. Liriknya yang paling relate, nakal ya kau profesor. Aduh, di sini konteksnya profesor itu guru. Kebanyakan guru di sekolah lebih mentingin biaya buat memperbagus taman. Waduh. Daripada membaguskan e-learning, Bang. Jadi nakal banget. Iya sih, bener sih. Kebanyakan sekolah-sekolah negeri tuh dia lebih mementingkan kepentingan misalnya bikin taman atau bikin apa ya kayak kantin gitulah daripada fasilitas belajar anak-anak sih. Ya, relate sih, tapi tafsirnya bukan ke situ. Kalau Akai Pinhil ini lebih kayak cinta dari seorang murid kepada gurunya, bukan. Tapi oke lah. Terima kasih buat mobil handal. Oke lah. Alasannya keren. Thank you. Ada nih. Dari Flora The Jack. Waduh, The Jack. Aduh, The Jack. Gua Bang, kisah cinta gua kayak lagu Kino Yori Motosuki. Dibanding kemarin semakin suka. Jadi gua punya teman yang dari kecil bareng terus sama gua. Awalnya biasa aja, tapi makin hari jadi semakin suka. Lirik yang paling relate di lagu ini, walau aku ingin berteman saja. Jadi gua suka sama dia, tapi gua nggak mau hubungin kita lebih dari teman. Emang ribet kisah cinta anak remaja. Woi, waduh. Cinta-cinta anak puber lah. Cinta monyet mungkin ya, bisa disebutnya. Cinta monkey. Oke, kita lanjut dari gimana? Masih ada itu kah? Masih ada tambahan? Ini sih. Gimana? Kalau gue sendiri nggak bisa ngerasain childhood friend ya mungkin ya gara beberapa kali pindah kota jadi nggak terlalu lihat sama Adian tapi gue tahu kok gimana rasanya yang semulanya jadi teman terus makin suka tapi walau aku ingin berteman saja, waduh sakit sih, nyesek banyak gitu tempatnya. Kisah cinta kayak gini kan juga banyak dijadikan itu kan kisah film kan. Iya. Ya kan? Paling sering sih gitu terus nanti gedenya akhirnya nikah atau ketemu lagi. Iya, oke lanjut. Dari Nana apa nyebutnya? Nah, gua suka Locker Room Boy, suaranya Sania bagus, liriknya juga relate banget kayak menggambarkan suasana pas gua sedih atau lagi nggak semangat. Lirik yang paling gua suka plus relate itu bukan salah siapapun berarti lawan yang dihadapi adalah dirimu sendiri. Widih. Keren. Ya bener sih, sejatinya lawan kita itu ya diri kita sendiri. Mau kita udah sukses apapun atau setinggi apapun, setenar apapun, balik-baliknya lawan kita tetap diri sendiri akhirnya. Oke, lanjut. Ini soalnya ini sih gimana? Ketika kita mengerjain sesuatu kan kita pasti berhadapan dengan rasa malas. Nah, kita kan harus melawan rasa malas itu sendiri ya nggak sih? Jadi kan kita ngelawan diri sendiri kan jatuhnya. Paling susah. Benar. Apalagi oke, ntar aja lanjut. Wih, ada nih dari FF kesayangannya Afika. Wih. Panjang banget kejauhan, nih. Bang, kejauhan. Ada Megun dulu. Megun. Oke, siap. Megun. Bang Bebe gantian. Saya minum dulu. Oke. Kalau gue akhir-akhir value milikku saja. Iya, value milikku saja. Kalau menurut gue itu punya artinya sendiri sih. Gue nangkepnya kita tuh punya hal yang berharga masing-masing dan itu spesial lah. Sepakat sih. Ya, mungkin lebih tepatnya bakat mungkin ya. Setiap orang punya value, punya bakat yang berbeda-beda dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Benar. Mungkin seperti itu. Dan itu mungkin seperti tafsirannya juga dua arah sih lagu itu. Kita bisa menafsirkannya dengan jadi lagu cinta, bisa menafsirkannya dengan lagu semangat, ya kan? Keren sih. Value milikku saja. Oke, lanjut. Ada siapa nih? Dari Chris Blizzard. Lagu Deja Vu. Bang Dani. Deja Vu sangat relate dengan kalian. Itu kah? Kenapa tuh? Bisa dijelaskan lebih rinci lagi Bang Dani. Coba nanti di komen lagi. Soalnya cuman gini. Yoi, nanti. Deja Vu. Oh nih, sering terjadi sih kalau Deja Vu ini, gue pun bertanya-tanya lah. Kayaknya pernah lihat kejadian ini. Alah. Kayak mungkin
oh kayaknya pernah di sini, wis. Bener. Wah, kayaknya pernah ketemu ini di sini. Wah, kayaknya pernah gini. Mungkin itu memori yang hilang di masa lalu. Asik. Asik. Susah Oke, sih langsung dari dijelasin. Iya, iya, iya. bener. Wah, ini Valen panjang sih. ganteng nih, gimana? Kita, kita bacain setengah-setengah ya. Siapa dulu nih? Yoi. Gua dulu aja deh. Boleh, boleh. Gua lagu yang relate tuh 365 pesawat tempur. Oke, nice Pesawat joke, tempur. Valen. Mantap, mantap. Sebenarnya banyak sih, cuma gua bingung ini yang paling bisa gua deskripsiin. Mungkin bukan paling relate. Kenapa relate? Ya ini tuh relate karena ketika mencapai satu hal, kita nggak bisa lihat hasilnya saja, tapi kita harus lihat prosesnya juga. Jadi misal gue berhasil melakukan sesuatu, tapi itu kurang bagus dibanding punya teman-teman, gue yang bikin. Di sini gue ambil contoh pas gue kerja project kelas 11 tahun 2019 lalu. Gue kalau ngelihat hasil animasi, gue cacat dah kalau dilihat. Wah, Tapi gue relate bangga sini. banget sama hasilnya itu. Keren, keren, keren. Relate, Kenapa? relate. Karena gue ngelihat lagi proses gue bikinnya. Gue dulu nggak punya laptop, buat bikin kalau di sekolah gue pinjam laptop teman. Puji Tuhan, teman gue baik-baik. Wah, puji Tuhan sekali. Alhamdulillah, Mantap, alhamdulillah. mantap. Alhamdulillah. Sampai-sampai karena emang nggak keburu bikin di sekolah doang, gue sampai bela-belain paket malam warnet berhari-hari. Dan itu pun ya udah usaha terbaik gue dan proses terbaik gue menurut gue. Gak nemu kata-kata yang pas, mungkin harus bisa nemu. Ya, pokoknya itulah. Maknanya kan literally itu kan ya. Berusaha yang terbaik demi apa yang diproseskan kayak gitu. Makanya itu gue. Apa yang diimpikan mungkin ya. Nah itu sih benar-benar. Kalau Sama diproseskan kan yang sedang kita alami ya sekarang. Gimana? bener. Makanya itu gue ngerasa tuh lagu 365 relate banget sama gue. Ini kutipannya. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting. Waduh, masuk Wah, sih. ini mirip sama kayak Bang BB berarti ya itunya ya. Wah iya sih. Dari liriknya dan keridatannya mungkin hampir sama ya. Iya sih, bener. Wih, Bener. keren. Mungkin lanjut, Bi. Lanjut, Bi. Ya oke, yang kedua nih. Sekarang ke bagian walau tak tahu cara melipatnya, suatu saat pasti akan berhasil lalu terbang. Itu menurut gue relate. Kenapa? Gue mengingat awal gue masuk SMK. Wih, SMK sama nih. Gue nggak ngerti sama sekali sama namanya musik. Tapi gue ketemu sama guru seni gue. Dan di situ gue mau belajar. Wih, keren. Mantap, mantap. Gue inget banget dari awal nggak bisa main sama sekali. Gue nggak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya gue mulai bisa ikut lomba. Diajak buat ngiringin tim angklung, diajak ngisi kafe, sampai puncaknya kemarin gue keterima kuliah jurusan musik di ISI. Wih, anak ISI nih, Mantap. Keren. Selamat, Bang Valen. Wah, selamat Bang Valen, keren. Selamat. Siapa tahu bisa main sih besok sih. Kebetulan banyak kenalan di ISI. Mantap. Di situ relate banget dari liriknya. Walau tak tahu cara melipatnya, itu relate sama awal banget gue masih nggak ngerti musik, sampai suatu saat pasti akan berhasil lalu terbang. Sampai akhirnya gue bisa ikut lomba. Diajak ngiringin eskul lain sampai diterima kuliah, itu benar-benar relate dan yang memang makna lagunya itu sih. Anjay, keren sih dari mungkin masuk banget sih. Singkatnya from zero to hero ya ini ya. Benar ya kan banget. dari Bang Valen yang nggak ngerti apa-apa soal musik sampai akhirnya dia keterima di jurusan musik di ISI itu, wah, struggle-nya keren sih. Maksudnya perjuangan yang keren. Oke, lanjut, Bi. selalu semangat Bang Valen. Wih. Semangat. Sandal member lagi ini member yang sama. Iya, member yang sama dibacain lagi nggak apa-apa Bang atau ganti yang lain? Soalnya karena sampai bawah. Oh, ini sih gimana? Dari Bang Rausan deh. Soalnya belum nih. Oke, mana. Coba di bawah. Oke. Kalau dari Rausan yang paling relate buat kita semua di sini adalah sedikit saja I love you. Wish apa nih? Wish. Keren. Nanti kurang dikit ya. I love you. Kurang dikit lagi I love you.
Oke, lanjut. Lanjut. Lagunya nyeritain pengagum rahasia yang nggak bisa ngungkapin perasaannya. Liriknya keseluruhan sangat mewakili gimana bahagianya seseorang saat berkontak dengan pujaan hatinya. Bahkan cuma dengan dilirik, diingat sambil melihat dari jauh udah seneng banget. Meskipun konteks ceritanya dari sudut pandang cewek, tapi hal ini sangat menggambarkan kita sebagai wota yang bahkan cuma di love komennya di IG aja pengen pamernya setengah mati. Lirik paling Wih, oke, lirik keren. lirik yang paling relate menurut gue adalah semua teman bahkan sahabat sudah menyerah kepadaku. Wis. Gua mau cerita ini. Gimana? Ini relate banget sih Apa ya? sama aku. Ini relate sih. Jadi banyak dari teman-temanku juga dari sekolah, dari teman waktu masa kecil itu kayak wah gila lu Bi suka sama member JKT gitu. Tapi tetap ya suatu saat nanti pasti kalau jodohnya bakal jadi sih, asik. Amin. Amin. Cukup berjuang lah. Cukup berjuang betul. Tapi berjuangnya harus lebih keras sih kalau mau sama itu. Betul banget. Ini sih Bi, gua kan ngasihin Yori ya sebelum grade ya. Gua kan 2 kali di Waro dalam satu SR, itu yang pertama. Terus di Waro pertama kali waktu SR. Sumpah gue seneng banget sampai ngadain GA di FB. Sampai inget banget. Pamernya setengah mati. Betul. Itulah kebahagiaan itu sih. Relatif. Bangga banget sih. Anjir. Ada yang Bangga mungkin banget. kita di Waro sama Osi senangnya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu kan ada Wota yang udah ngedate sama Osi. Tapi wah. Bener. Oke, lanjut jangan sampai situ lagi nih, topiknya parah. Lagu ini nih dari ini nih. Handal nih. Mana? Oh, bukan. Jangan. Lagu Sakura no Shiori, lagu tentang perpisahan. Ntar kalau gua meninggal tolong muterin lagu ini. Ya Allah. Bukannya ada nih loh malah Sakura no Shiori loh. Parah. Kasihan kan nanti. Ganti. Yang lain dong. Ini Bi, Bang Kopi udah ngungkapin alasannya. Yang to be continued, mana? Dunia Tempat Kita Lahir sama Ramune. Oke. Mana tuh? Jadi kalau dari Bang Kopi, to be continued kan ceritain tentang hari ini dan hari esok. Lalu ada Dunia Tempat Kita Lahir, lebih ngajarin bersyukur. Sama Ramune tentang jangan memaksakan diri. Ini ada ceritanya. Gua dulu ada pengalaman yang sempet bikin gua stres berat hampir 3 tahun lebih istilahnya. Karena gagal di tahap pertama dari usaha gua hampir 2 tahun. 3 lagu itu di-scrap atau ngasih masukan ke gua biar tetap bersyukur, percaya ke hari esok, dan jangan memaksakan diri. Tapi namanya peristiwa, lu gak akan bisa ngelupain atau burden. Lu hanya bisa menyamarkannya dengan kegiatan lu sekarang. Dalam sih, Bi. Dalam ya. Deep, asik. So deep banget nih. Mungkin salah satu alasan kita ngidul mungkin yang buat menyamarkan rasa sakit yang ada. Jadi kita misal ada tes ujian atau ada kerjaan terus kita gagal, terus dimarahin bos atau dimarahin dosen, mungkin kita ngidul bisa membalikan semangat kita jadi lebih. Sama ini Bi, kalau gua nafsirin dari kata-katanya Bang Kopi sih, gua nangkepnya kalau kita tuh harus, meskipun kita memiliki impian setinggi langit, tapi lu nggak bakal bisa ngecapai hal itu kalau itu nggak sesuai kapasitas lu. Jadi kita harus berjuang sesuai kapasitas kita, dan kita itu harus belajar untuk bersyukur. Iya, muhasabah diri. Muhasabah diri ente. Muhasabah diri Anda. Berjuang secara realitas lah, secara apa yang kita punya ya kita perjuangkan itu kayak gitu. Sama bersyukur, jangan lupa bersyukur. Keren sih. Oke, lanjut. Siapa nih? Dari kita ke atas lagi deh. Ke sandal member lagi deh. Oke, boleh. Dapat gak Bi, lu Bi? Ada nih.
lagi sering dengerin ini lagu, apalagi di lirik ref lagu Beat Sandal. Jikalau dulu naik bis hanya sebatas teman saja, dan ref Futari. Hanya teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah. Selalu ngingetin perjuangan gue dapetin si doi, teman dekat sering berangkat dan pulang. Sekarang jadi pacar, doain sampai nikahan kan biar bisa ngundang Pak Jokowi dan Prabowo. Wes, Astagfirullah. angel, angel. Angel, angel ya, angel. Angel. Oke, boleh. Jadi mungkin Ini singkatnya itu ya, dari teman, berawal dari teman, terus jadi pacar, terus mungkin besok bisa jadi suami istri, mungkin gitu. Kan hanya iya sih. jikalau dulu naik bis hanya sebatas teman saja. Yo, Mungkin gitu. Terus yang Tapi ini kan bukannya Futari Nori itu lagunya tentang cinta bertepuk sebelah tangan ya? bingungnya saya Tapi juga itu yang soalnya Beat Sandal sama Futari Nori itu punya dua tafsiran yang bertolak belakang. Yang Beat Sandal, kontradiktif ya? Iya. yang Beat Sandal kayak diterima, maksudnya tuh cintanya diterima gitu. Kalau yang Futari mungkin Futari enggak. ditolak. Iya, hanya teman sekelas aja yang jalan pulangnya searah, mungkin gitu sih. Jadi kayak bertolak belakang gitu lah. Iya Tapi sih. ya kembali lagi ke tafsiran si Sandal member ini, mungkin dia Iya punya. sih. Ya semoga saja bisa sampai nikah lah, amin. Ya, Jangan lupa undang amin. kita ya. Yoi, makan gratis lumayan. Iyo. Oke, siapa lagi nih? Kita ke bawah lagi. Oh ini nih. Oh, ke bawah lagi. Ada Okada Ini Nunu. dari oke. Wah, apa Boleh. ini? Ini lirik doang. Bukan ini. Ada yang keren nih. Kalau saya dari staff Ayaya Korean Milk. Kalau saya sukanya bersama-sama semuanya. Wih, karena lagunya menyinggung negara. Wih, keren sih emang. Loh, apa ini? Yang minasan apa? Kalau di itunya Jepangnya minasan, itulah pokoknya lah. Sama semuanya. Ada lo ya, oke. Iya, bener. Relate banget. Minasanmu go isho nih. Ya, Apa nih? kayaknya. Yang Indonesia lagi susah gitu. Tidaknya sekarang. Parah. Masalah Krismon, parah. Coba di Wah, roasting. kita nggak ikut-ikut ya. Ya, kita cuma membaca dari opini member-member JTS ya. Jadi jangan tangkap saya ya Pak Jokowi, saya nggak ikut-ikut, cuman kita nggak ikut-ikut. Tolong tangkap staf Ayaya Korean Milk ya, kita nggak ikut-ikut. Ini ternyata Okada Nunu ada lagunya sih. Mana. Oh, ini Omoide no Hotondo ini. Coba bacain. Oke. Lagu favorit gue sebagian besar kenangan atau Omoide no Hotondo. Lagu kopling di Diru Melodi cocok banget buat perpisahan sama sahabat. Wadaw. Ini liriknya ya? Ya, yang sebagian. Wah, gue nggak bisa nyanyiin sih. Waduh, sama sih, nggak apa lagunya. Nggak hafal. Dibaca ya, baca biasa. Baca. Siapa nih? Coba lu, Bi. Oke. Sebagian besar kenangan keluarga bersamamu, tanda tawa, air mata, hingga pertengkaran. Saat dimana kita saling ceritakan mimpi waktu yang berlalu, sebagian besar kenangan merupakan jejak kita. Langkah kita, lari kita, dan kita terdiam. Dulu kita tersesat sampai akhirnya di sini. Saatnya berpisah, sahabat. Wih. Mungkin dia flashback. Wih. Bentar. Iya sih. Mungkin dia flashback dengan beberapa pengalaman yang sudah dilalui bersama sahabatnya ya kan. Benar. Tapi canda tawa, air mata, pertengkaran, terus saling ceritain mimpi. Wis, keren ya. Mungkin gegara ini, Bi, mungkin lulus atau pindah sekolah mungkin bisa jadi faktor kenapa kita harus berpisah. Pindah kota. Nah, benar. Ya. Atau mungkin sampai ditinggal duluan, mungkin kan banyak yang gitu juga. Wih, bentar nih ada pembuat lagi nih. Bahas bentar, Bi. Gimana? Utomo dulu deh, yang belum deh. Mana Utomo. Oh, ini di atas. Ya. Lagu yang lagi relate sama saya tuh Menanti. Soalnya saya masih nunggu dia. Padahal saya tahu kalau sama dia tuh nggak bisa jadi satu. Anjir. Lirik yang paling relate. Hati ini menanti meski engkau telah bersamanya. Oh, Nikok. Aduh. Oke. Tapi mungkin
kalau yang beda agama itu bisa di lebih relate lagi ke itu sih, ke mana, Kinjirareta mungkin, walaupun Oh itu iya, konteksnya iya. bukan beda agama tapi beda kelamin. Ya sama kelamin ya. Iya, Mungkin itu. sama kelamin bahkan. Kalau yang menanti ini mungkin dia senang sama orang tapi nggak berani ngungkapin. Jadi sampai diduluin orang, dia tetap nunggu gitu. Mungkin Iya. gitu kalau menanti nih. Oke, Tapi kalau lanjut. mungkin menurut Utomo kan seperti itu juga nggak apa-apa. Ya, karena Wah semua ini, orang punya ya tafsiran dan pikirannya sendiri. Oh, opininya benar. sendiri-sendiri ya sih. Oke, dari siapa nih? Wah, di Pembuat tag. mobil Anda lagi deh, panjang deh ini deh. Yo, Gua oke. bacain ya. Oke, siap. Bas Namida no Sisau bang, rasanya waktu dulu belum pernah move on sama mantan pacar gue bang. Di lirik tak bisa aku bilang selamat tinggal. Rasa sayang yang aku miliki ini tampaknya lebih dalam dari yang kamu rasa. Rasa galau yang masih terus menyerang membuat segalanya terlihat kabur. Di lirik ini itu rasanya kayak kita sayang banget sama dia. Tapi dianya nggak ngerasa kalau sayang kita itu gede banget. Kelihatan di bait kedua itu. Air yang mengalir di pipiku ini hanya sebuah gertakan. Lirik itu menurut gue juga menggambarkan lu abis putus mau nangis itu kayak cuma menggertak doang. Dia bakal stay atau bakal out. Wah, Wadaw. jadi kita habis putus kita nangis tuh kayak cuman ya nggak merubah apa-apa gitu kan, cuman wah, Iya, cuman menandakan kalau kita tuh sedih. Oh iya, betul betul, mau nangis sampai keluar darah pun paling ya, dia bakal stay atau bakal out. Ya ya benar. benar, benar. Oke, wah ini udah dari Ah, Chris Blizzard nih. Bentar, lagu Seinen Soju siapa? sangat relate dengan saya karena memiliki dua kepribadian yang berbeda. Aduh, Apa-apaan ini? nggak tahu nih, ngadi-ngadi ini. Oke, lanjut. Kita scroll ke bawah. Ivana, Ivana. Oke, boleh. Aku selalu bilang lagu favoritku di JKT itu Amino Dobotsun. Widih, Furi kah? Ya, karena Fury kah? lagu Fury ini lu. bikin lagu ini bikin aku senang aja sih. Pas pertama denger tuh jadi punya wishlist pengen ngedit kayak gini. Kayaknya asik gitu. Tapi di lirik mengapa dada ini terasa sesak? Apakah karena cinta? Pasti karena terlalu bahagia. Bikin aku kepikiran sekaligus takut. Karena terlalu bahagia, aku bisa jadi sakit sendirian. Karena cintaku cuma cinta satu arah tanpa balasan. Waduh. Waduh. Dan oke, boleh. Boleh, boleh, boleh. Cinta searah. Wah, banyak tuh ya yang merasakan cinta searah ya. Sakit Banyak ya, Mas. sih. Sakit, sakit, Termasuk sakit. saya. Wah, sama. Oh, ini ada Flora the Jack. Ini minta dibaca ini. Aduh. Coba siapa nih? Gue bacain. Oke, boleh. For your information, FYI, Gilang itu seorang member JKT48 yang agak kelainan lah, lain daripada yang Ya. lain. Gilang, lagu yang relate Kinjira Reta Futari karena cinta Gilang dan seorang cowok terlarang karena di sini LGBT ilegal. Sialan. Apa-apaan ini? Ini Jadi guys, si Gilang ini alumni RSC dia. Ya, maklumin aja. Gila sih. Aduh, apa-apaan ini? Sangat gak masuk. Betul. Ini mungkin jokes itu ya, jokes internal mungkin ini. Jok internal sih. Jok offline. Iya sih. Iya nggak sih? Jokes offline. Bener. Oke, ada lagi nih. Ada Kita lagi scroll ya, ke atas. ya. Oh, kata korlap kita mulai penutupan sih. Oh, udah waktunya ya. Udah di penghujung waktu ya kita. Kurang 4 menit lagi sih. Widi, oke. Mungkin ini, Bi. Dari lu ada yang ingin disampaikan terhadap mungkin dari lagu yang relate, kemudian dari tema kali ini, kemudian dari komentar-komentar yang disampaikan dari teman-teman, mungkin ada yang disampaikan. Apa ya? Mungkin tetaplah nidol sehat tanpa tubir. Salkus boleh dikit-dikit. Basic. Jangan ya. Oke. Dan tetap ngidol sampai JKT bubar ya, jangan pensi kayak saya nih. Oke, mungkin itu aja. Waduh,
Ada yang panjang nih. Enaknya bacain gak ini, San? Mana nih terakhir? Oh, terakhir boleh. Terakhir Jadi, ya, boleh ya. ya. Menarik Boleh. nih. Siapa nih yang baca? Gua aja deh. Oke. Dari Usmiahana ini review pamungkas ya, asik. Yuk, terakhir. Iya, terakhir. Shonichi padahal hari pertama, wow. Oke, Shonichi, ya ini terbilang umum sih maknanya ngingetin kalau apa yang ingin kita capai itu harus ada perjuangannya. Yang kedua, ada pesawat kertas, jalan hidup tiap orang itu berbeda-beda, makanya itu jangan terlalu ngebandingin hidup kita sama orang lain. Ada cerita nih di baliknya nih. Jadi gini, dulu kan gue ikut gacha SNMPTN atau Waduh, SPAN gacha. lah. Ya, perguruan tinggi Islam lah kayak gitulah. Nah, di waktu pengumuman nggak keterima, langsung keinget sama pesawat kertas. Ya, biar jangan putus asa aja. Kok habis itu gue daftar lagi SBMPTN sama PMPT KIN. Nah, masa-masa belajar buat tes itu relate ke Soniki banget gak sih? Yakin gitu kalau gimana usaha yang gue lakuin ini ya segitu hasilnya. juga bakal Skip ke hasilnya. pengumuman. Benar. Skip SPM ke pengumuman. SBM cuma lulus di pilihan kedua, yang mana itu gue milihnya rada ngasal sebenarnya. Agak kecewa dong. Sempet bimbang antara ngambil ini apa nunggu hasil satunya, takut nggak lolos soalnya. Dan alhamdulillah gue keterima di UMPT KIN di pilihan pertama. Ya gue mikirnya ke sana lagi. Mungkin jalannya udah di sini, ngebandingin ke orang lain yang lebih dari kita itu boleh, tapi jangan sampai bikin kita overthinking lah. Yakin aja dah, ini jalan hidup yang terbaik buat kita. Asik. Keren. Keren. Boleh. Review yang sangat relate yang sangat berharga nih, Wis. Iya, bener. Bagi orang-orang yang sedang ada di posisi seperti itu bisa baca ini, member sini mungkin keren sih. Jadi mungkin ini itu ya kayak dia pengen ke suatu, misalnya dia ingin mencapai sesuatu tapi kayak dia nggak mampu, bukan nggak mampu sih, dia kayak berusaha dengan keras tapi usahanya itu kayak nggak ke itu loh, kayak nggak kelihatan gitu loh usahanya. Ya benar. Kayak nggak relate dengan apa yang dia dapat. Jadi misal benar dia udah belajar dengan tekun tapi kok tetap nggak keterima gitu kan. Nah mungkin itu ya balik lagi kayak tadi sih, kita kapasitasnya masing-masing aja, tidak usah terlalu berharap. Oke, walaupun saya sendiri masih gitu sih. Oke. Benar. Ya. Mungkin cukup. Mungkin Wah, ini ada jam pesan sih. Dari Bang Bibi sih. belum ngapain kesan dan pesan loh dari iya sih. kali ini JTS FM. Jadi sangat menarik sekali ketika kita membicarakan lirik atau lagu yang relate dengan kita karena kita bisa curhat di sini, bisa menyampaikan apa yang kita unek-unekan melalui lagu-lagu yang variatif dari JKT48 dan keren-keren parah sih dari unek-unek yang disampaikan sama para pendengar sih, keren parah, salut. Dan mereka punya pemikiran yang perspektif yang berbeda dengan lagu yang sama mungkin ya. Tadi ada beberapa yang sama kan, tapi penafsirannya beda. Oke. Bener. Keren sih itu. Itulah yang bikin sebenarnya fandom JKT ini oke juga. Ntar aja. Nanti. Wah, parah. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, Abi dan Bang Bibi. Oke. Semoga apa ya? Semoga stay ngidol. semoga tetap stay healthy, jaga kesehatan, Mas. Amin. Gunakan masker, tetap ngidol sehat. Jangan tubir, kurangi tubir. Salkus bolehlah dikit-dikit. Oke. Siap. Abi dan BB sign out. Bye. Bye. Yeay. Dadah. Buat yang ingin ngobrol-ngobrol, ayo kita ke Ngobrolers. Yeay. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Thank you. Tidak ada anchor ya kali ini ya. Udahkah? Udah di stop? Udah. Oke. Kita pindah ke Ngobroler. Oke, boleh. bentar. Bentar. SS. Oke, SS. Tunggu, aku mau ngomong. Saya dulu, woi.
Seno. Seno. Terima kasih. Terima kasih. Yeay. Jangan lupa saksikan JKT48 di teater JKT48. Boleh. Tidak jelas. Ya.